Semuanya, perkenalkan nama aku Maria Graciela Simamora NIM 230201120006 dari Teknologi Manganese Universitas Diponegoro. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang fermentasi tape singkong dan proses pengolahannya dengan perlakuan pertama, yaitu singkong dihaluskan dan diberi tambahan ragi di atas permukaannya. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu nih apa itu tape singkong dan fermentasinya. Mari kita simak. Menurut Suryani et al. 2017, fermentasi merupakan proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik, yaitu pati atau karbohidrat dari singkong melalui aktivitas enzim yang dihasilkan mikroorganisme dari ragi. Dan tape singkong menurut Islami 2018 merupakan makanan tradisional dari singkong yang merupakan hasil fermentasi yang memiliki rasa manis, asam, dan sedikit beralkohol. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahan. Kemudian kita kupas singkong, mengupas kulitnya agar terlepas dari daging singkongnya. Setelah semuanya terkupas, kita potong-potong singkong agar memudahkan dalam proses perebusan untuk lebih cepat matang. Setelah semuanya kita potong, kita tidak lupa mencuci singkong agar singkongnya bersih dan tidak ada kotoran dan mikroba yang mengganggu. Kemudian kita tambahkan air untuk perebusan singkong tersebut. Setelah itu kita panaskan di atas kompor hingga singkong matang dan mendidih. Kemudian setelah singkong sudah mendidih dan matang, kita angkat singkong dan kita tiriskan airnya. Setelah diangkat, kita meniriskan singkong hingga 1 jam. Setelah dingin, kita persiapkan wadah untuk tempat menyimpan singkong. Kemudian karena kita perlakuan satu, kita haluskan terlebih dahulu singkongnya. Itu setelah selesai kita haluskan, kita masukkan ke dalam wadah yang dilapisi daun agar proses penyimpanannya lebih tertutup. Kemudian tambahin ragi dan kita tutup. Ini hasil dari setelah fermentasi selama 3 hari. Pasir singkong digunakan untuk fermentasi menjadi tape singkong. Teman-teman, singkong merupakan bahan pangan yang banyak digemari masyarakat yang mengandung karbohidrat yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk proses fermentasi. Prinsip dari proses fermentasi itu ialah degradasi komponen pati menjadi dekstrin atau gula yang selanjutnya diubah menjadi alkohol atau asam dengan bantuan ragi. Ragi tape untuk fermentasi singkong merupakan populasi campuran dari spesies-spesies genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan bakteri Acetobacter. Mikroorganisme yang ada pada ragi inilah yang akan mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau glukosa yang selanjutnya akan diubah menjadi etanol untuk menghasilkan karbon dioksida dan kondisi alkohol pada singkong. Ragi yang akan ditaburi pada singkong itu harus dihaluskan terlebih dahulu, teman-teman. Untuk apa? Tujuannya itu untuk memudahkan proses inokulasi. Ragi juga harus diberikan setelah singkong dalam keadaan dingin agar
Proses pelunakan pada singkong terjadi karena perubahan karbohidrat menjadi gula sederhana atau glukosa, kemudian dipengaruhi oleh kadar alkohol, asam-asam organik, dan karbon dioksida yang merupakan senyawa yang berbentuk cair sehingga berakibat pada kelunakan dari singkong itu sendiri. Tekstur yang dihasilkan singkong tidak lunak secara merata karena penambahan ragi yang hanya di bagian permukaan saja, tidak secara merata. Jadi tekstur yang dihasilkan juga tidak maksimal karena singkong tidak terfermentasi secara keseluruhan. Yang kedua ada aroma yang dihasilkan sedikit beralkohol dan asam karena adanya proses pemecahan hati yang disebabkan oleh mikroorganisme yang ada pada ragi menjadi glukosa dan alkohol. Yang ketiga, warna dan rasa. Warna yang dihasilkan itu putih sedikit kekuningan, dan rasa yang dihasilkan itu asam, manis, dan sedikit beralkohol karena proses pemecahan karbohidrat menjadi glukosa dan glukosa menjadi etanol tersebut. Namun ciri khas tape singkong pada umumnya memang memiliki aroma yang khas dan rasa yang unik, yaitu kombinasi antara asam, manis, dan sedikit mengandung alkohol. Proses fermentasi dilakukan secara dini hari karena waktu tersebut sudah dianggap cukup dan maksimal untuk melaksanakan proses fermentasi agar tidak terjadi fermentasi lanjutan. Semakin lama fermentasi juga akan mengakibatkan asam yang berlebih pada tape singkong karena terjadinya fermentasi lanjutan, yaitu alkohol yang terbentuk akan dirombak menjadi asam-asam organik seperti asam sulfat, asam asetat, dan asam lainnya dari bakteri pembentuk asam dari dalam ragi. Faktor yang mempengaruhi proses fermentasi itu adalah suhu, keasaman ragi, dan oksigen. Suhu dalam proses fermentasi akan mempengaruhi mikroba. Kondisi keasaman juga harus disesuaikan dengan pertumbuhan mikroba. Oksigen saat proses fermentasi juga harus diperhatikan dan dibatasi agar tercipta suasana fermentasi anaerob. Penambahan ragi juga harus dengan kadar yang sesuai karena jika kebanyakan akan mempercepat proses fermentasi dan tekstur dari tape singkong akan menjadi lunak, dan jika pemberian ragi yang terlalu sedikit akan memperlambat proses fermentasi dan menghasilkan tape singkong secara organoleptik yang tidak maksimal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah singkong baik digunakan untuk proses fermentasi tape karena mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga lati atau karbohidrat dalam singkong dapat diubah menjadi gula sederhana atau glukosa, kemudian dapat dilanjutkan dengan proses pengubahan glukosa menjadi etanol yang menghasilkan karbon dioksida dan rasa asam. Perlakuan terbaik dari pembuatan tape singkong secara organoleptik pada perlakuan 6 yaitu penambahan gula, pemberian ragi diaduk dengan singkong yang tidak dihaluskan. Kenapa? Karena dari aroma, rasa, dan tekstur dia merata dan sedikit alkohol, asam, manis, kombinasi dari rasanya yang pas, aromanya juga unik karena perlakuan ke-6 tadi
mikroba dari ragi bisa bekerja pada singkong secara maksimal. Sekian penjelasan mengenai fermentasi tape singkong kali ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Bye-bye.